بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم آمين. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di edisi 13 Dzulhijjah. Kenapa 13? Karena hitungan kalender Hijriah itu diawali dari tenggelamnya matahari. Tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Dan hari ini bagi jamaah haji berarti hari terakhir mereka itu mabit di Mina, melakukan 3 lempar jumrah, al-ula wal wusta dan aqabah. Dan hari ini adalah hari terakhir esok kita itu berada di hari-hari tasyrik, di hari-hari tasyrik yang mana Allah SWT menjadikan hari-hari ini adalah hari-hari untuk bersukacita. Ayamul tasyrik, ayamul aql wa syurb. Kata Nabi SAW, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan juga minum. Karena kemarin kita itu menyembelih hewan kurban. Dan selama hari tasyrik ini pula masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Maka bagi yang ingin berniat bisa pula besok terakhir. Besok terakhir jika ada yang masih niat untuk berkurban. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahmat ta'ala, di kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis kita diberkahi Allah SWT. Pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati Allah, yang membawa ampunan Allah SWT, dan semoga ketika kita keluar dari majelis ini kita senantiasa dijaga Allah dan dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Allahumma amin. Kemudian yang kedua tentunya tidak lupa salam hormat kita kepada manusia terbaik dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita kelak pada hari kiamat mendapatkan izin dari Allah, ridha dari Allah, mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana detailnya agama kita dalam sebuah aturan. Dan aturan yang kami maksud di sini adalah ketika kita itu bersin. Pada saat kita itu bersin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Ketika salah seorang di antara kalian itu bersin, maka hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Ini pasal yang pertama dalam undang-undang pembersinan. Ketika Bapak Ibu bersin, maka salah satu adab dan etikanya adalah mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kalimat syukur? Kenapa kok kalimat hamdalah? Dikarenakan di dalam bersin itu terkandung nikmat. Nikmat apa? Orang kalau bersin itu nikmat. Makanya kita itu diperintahkan
untuk mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi, orang bersin itu nikmat. Buktinya kalau kita itu hendak bersin, ya sudah rasanya mau keluar, kemudian tiba-tiba berhenti. Rasanya berbun. Ada sesuatu yang kurang nyaman ya di dalam diri kita. Sebagaimana juga ya orang yang bersin berarti menandakan kalau organ tubuhnya pendeteksi virus dan seterusnya itu bekerja secara normal. Makanya kemarin di musim pandemi ya ketika ada orang masih normal bersin ya berarti dia antibodinya masih kuat. Ya, masih kuat. Ini nikmat Bapak Ibu. Maka itu orang kalau bersin berarti menandakan dia sehat. Menandakan dia sehat. Kalau bersin berarti dia sakit. Ya, dia itu sakit. Oleh karena itu kita itu dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah selepas kita bersin. Ini adabnya Bapak Ibu. Yang barangkali ini sebagai satu pemahaman baru bagi kita semuanya dan bagi jamaah yang sudah paham berarti ini untuk murojaah atau untuk mengulang agar kita bisa menjadi lebih yakin lagi. Kalau selama ini yang kita praktekkan memang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masih saja kita dapatkan di tengah masyarakat ya ketika ada orang bersin itu justru yang terucap apa yang biasa terucap? Ana sing monine tahu asem, ana sing wahin gitu ya. Pokoknya ada yang dilagukan, ada yang bahkan ada yang kadang nggak baik ya. Ucapannya itu tidak nyaman didengar. Itu ada. Nah, maka kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mengikuti ya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Jadi ingat-ingat okay, pasal yang pertama kalau kita bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Disebutkan oleh seorang ulama namanya Ibnu Hubairah. Beliau mengatakan seperti ini. Idza atasa insan studilla bidzalika an sihhati badanihi wa judati hazmihi wa istiqamati quwwatihi. Ketika ada seorang bersin, maka ini menunjukkan kepada tadi fisiknya itu sehat, anggota tubuhnya juga menunjukkan apa? Bekerja secara normal. Kemudian secara antibodi juga dia berarti memiliki secara sempurna. Kata para ulama, fayambaghi lahu ayyuhmadallah. Oleh karena itu karena nikmat-nikmat ini yang begitu banyak, kita itu dianjurkan untuk memuji Allah SWT. Walidzalika kata beliau masih amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ahmadallah. Oleh karena itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah. Dan ternyata dari sisi yang lain Bapak Ibu, orang yang bersin itu disukai sama Allah. Orang yang bersin itu disukai oleh Allah. Bersin dalam keadaan normal nggih. Bukan bersin karena yang sakit atau disengaja, tapi normal. Ya, orang bersin yang normal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, "Innallaha yuhibbul uttas." Allah SWT itu suka dengan orang yang bersin. Wa yukrahu tatha'ub. Dan Allah sangat membenci, Allah tidak suka dengan orang yang suka menguap. Bahasa Banyumasan apa? Angop. Jadi Allah SWT suka dengan orang yang bersin dan gak suka dengan orang yang suka menguap. Makanya dalam ya pelajaran adab masalah menguap Bapak Ibu, terutama dalam pembahasan fikih salat, kita itu diperintahkan ketika sedang salat kemudian menguap, datang rasa kantuk, ya maka tidak boleh ya kita mengabaikan adab yang diajarkan oleh Nabi. Ketika kita menguap dalam salat, maka hendaknya ditahan kalau mampu.
Yang pertama ditahan jika mampu. Jadi ditahan berarti memang nggak keluar, nggak terbuka mulutnya. Kalau memang tidak mampu, maka ditutup dengan menggunakan telapak tangan. Jadi tutup, ya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seseorang menguap, maka setan yang melihatnya itu tertawa. Jadi orang yang menguap kemudian nggak ditutupin, Bapak Ibu, itu ditertawakan oleh setan, diguyu apa? Sama setan. Ya. Panjenengan yakin sama ngoten iki? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menguap kemudian nggak ditutup ditertawakan oleh setan. Makanya ketika kita sedang sholat ditutup, Bapak Ibu. Kemudian adab yang ketiga adalah jangan sampai keluar suara. Jangan sampai keluar suara. Ini kalau lagi sholat, okay? Dan usahakan ini juga adabnya kita praktekkan di luar sholat. Jadi kalau sedang sholat kita itu datang rasa kantuk menguap, terutama kalau sholat subuh atau sholat sholat isya, kalau apalagi sholat duhur, duhur asar juga kadang segitu, karena sudah lelah seharian, apalagi kalau aktivitasnya berat, sholat duhur itu bisa ngantuk menguap terus, ya. Nah, ini usahakan jangan sampai keluar suara, kan kadang ada kayak gitu. Kenapa? Karena di situ kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira panjenengan kalau sedang berada di depan atasan atau di depannya pejabat penting, kemudian panjenengan datang rasa kantuk, sampai terbuka yun sewu kayak kuda nil nih, gak akan berani. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka adabnya diperhatikan, ya. Kalau kita menguap, kita ingat-ingat setan itu akan tertawa ketika kita tidak menutupnya. Baik, innallaha yuhibbul uthas wa yukrahu tatha'ub. Allah itu suka dengan orang yang bersin dan tidak suka dengan orang yang suka menguap. Fa idza atasa fahmidallah fa haqqun ala kulli muslim sami'ahu ayusmitahu. Disebutkan dalam hadis yang lain atau dijelaskan oleh para ulama kenapa Allah suka dengan orang bersin dan tidak suka dengan orang yang menguap. Li'annal uthas dalilun nasyad. Orang yang bersin menunjukkan tadi, berarti organ tubuhnya semuanya bekerja tadi. Nasyad berarti. Adapun tasya'ub dalilul kasal. Orang yang menguap itu ya sebagai pertanda kalau dia itu lagi apa? Lagi malas, lagi capek kayak gitu. Sehingga dalam hal ini Allah SWT suka dengan orang yang secara fisik itu energik, ya, secara fisik itu energik. Tapi kembali kepada bahasan kita. Jika kalian bersin maka ucapkan alhamdulillah, memuji Allah SWT. Ini yang pertama. Waliyakul lahu akhuhu, ini pasal kedua dalam undang-undang bersin. Pasal yang kedua, jika kita mendengar saudara kita bersin lalu dia baca alhamdulillah, maka kita yang mendengarnya wajib mendoakan yarhamukallah. Yarhamukallah. Ini kalau laki-laki. Kalau ibu-ibu berarti tinggal diganti harakatnya di huruf kaf. Berarti yarhamukillah. Perhatikan nggih, kalau ibu-ibu berarti yarhamukillah. Kalau laki-laki maka yarhamukallah. Artinya apa? Artinya semoga Allah merahmati Anda. Semoga Allah merahmati Anda. Masya Allah, keindahan yang sangat luar biasa di dalam persaudaraan sesama muslim. Siapapun ini tanpa melihat latar belakang dari sosial, latar belakang dari organisasi, latar belakang dari kelompok, enggak dilihat dari sisi ini. Intinya kalau ada muslim bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, bagi yang mendengarnya dia mengucapkan apa? Yarhamukallah.
Makanya bagi yang betul-betul paham fikih ini atau adab ini Bapak Ibu, kalau dia bersin, dia manfaatkan betul momen itu dengan mengucapkan alhamdulillah secara keras. Alhamdulillah, artinya keras, yang enggak keras banget, tapi normal, tapi dia perdengarkan ucapan alhamdulillah dalam rangka ingin dapat doa dari saudaranya. Kalau kita kan kadang bersin kemudian apa? Alhamdulillah. Suaranya kadang apa? Pelan, ya. Ini enggak. Diperdengarkan karena di sini ada korelasi atau ada apa bahasanya korelasi ada korelasi antara zikir kedua atau doa kedua dengan ucapan alhamdulillah. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau ada orang bersin lalu dia tidak mengucapkan alhamdulillah, ya kita enggak mendoakan. Ada sebagian ulama mengatakan diingatkan. Kalau orang bersin tapi dia enggak mengucapkan alhamdulillah, kita ingatkan, Mas, Pak, Bu, ucapkan alhamdulillah supaya dia dapat doa dari saudaranya. Kan ini doa. Ini yang kami maksud tadi, indahnya persaudaraan ya sama muslim, ukhuwahnya Masya Allah. Ini doa. Betapa kita itu Bapak Ibu dalam kehidupan ini sangat membutuhkan sekali yang namanya doa dari orang lain. Dan kita sering praktekkan itu. Panjenengan mau umroh, mau naik haji, panjenengan mau melakukan sebuah kegiatan, atau habis beli rumah, beli kendaraan baru, atau naik jabatan, itu kan minta didoakan oleh orang lain. Undang tetangga untuk makan di rumah. Kalau bahasa orang Banyumas apa? Selamatan. Itu kan minta doa dari orang lain. Nah, ini ada sebuah momen dalam kehidupan kita yang bisa jadi sering, bisa jadi jarang, yang bisa kita manfaatkan untuk dapat doa dari orang lain. Maka monggo, okay? Kita ingat-ingat hadis ini, kalau kita bersin segera kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak perlu ditambahin panjang-panjang. Enggak perlu alhamdulillah rabbil alamin. Tidak. Cukup alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu ada bahasan fikih. Bahasan fikihnya ditinjau dari sisi bagaimana kalau dia itu bersinnya berulang. Sampai seberapa kita itu dianjurkan untuk mendoakannya. Yarhamukallah. Sebagian ulama mengatakan 3 kali. Jadi umpamanya saudara kita bersin, dia bilang alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Orang letswe wain mani, dia ucapkan alhamdulillah, maka kita doakan lagi. Kemudian 3 kali dia bersin lagi, kita masih doakan yarhamukallah. Yang keempatnya nanti maka doanya sudah ganti, berbeda. Doanya apa? Ini orang kalau sudah bersin berarti dia bukan sedang dalam keadaan sehat tapi sakit. Makanya doanya syafakallah. Semoga Allah segera menyembuhkan Anda. Ini doanya. Ini doanya. Kemudian di dalam bahasan fikih pula, bagaimana kalau bersin tersebut terjadi pada saat kita sedang sholat? Pada saat kita sedang sholat, kadang terjadi, kita alami. Kita lagi sholat, mungkin ya hidung kita agak sedikit sensitif, ya, kena debu atau bau apa, atau kena minyak wangi yang semprot itu kadang, okay. Kita langsung bersin lagi sholat, okay. Apakah dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah? Kata para ulama, iya. Jadi ini hukum berlaku baik di dalam sholat atau di luar sholat. Kenapa? Karena perintahnya Nabi SAW umum. Idza atasa ahadukum, jika kalian bersin, berarti yang menjadi ya titik permasalahan hukumnya adalah bersinnya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Falyaqul alhamdulillah. Baik. Berarti kalau panjenengan lagi sholat lalu bersin, maka segera ucapkan alhamdulillah. Bagaimana
saudara kita yang mendengarnya di samping, pokoknya sebelah apa? Teman kita. Sebelah kita teman kita dia bersin. Kita dengar dia mengucapkan alhamdulillah. Apakah kita lagi sholat juga jawab yarhamukallah? Kata para ulama tidak. Jadi untuk doanya atau untuk balasannya tidak dianjurkan. Ini pernah terjadi di zaman sahabat. Jadi kisahnya ada seorang Arab pegunungan datang ke Masjid Nabawi. Pas datang Nabi SAW sedang isi pengajian seperti ini. Salah satu bahasan yang sedang disampaikan oleh Nabi masalah ini, masalah bersin ini. Maka begitu selesai pengajian, datang waktu sholat. Ketika sedang sholat, ada salah satu jamaah yang bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah. Maka si Arab Badui tadi langsung mempraktekkan ilmunya. Yarhamukallah. Masya Allah, ini diamalkan ilmunya. Maka para sahabat yang lain melototin dirinya. Dipelototin. Diberi isyarat. Supaya apa? Supaya diam. Kata orang tadi, ini kenapa? Karena orang jadi secara refleks dia mengucapkan, kenapa saya dipelototin kayak gitu. Maka karena lagi sholat, para sahabat memberi isyarat supaya diam dengan menggunakan tepukan tangan. Lalu dia paham kalau disuruh diam. Selesai sholat, maka orang tadi dipanggil oleh Nabi SAW, diberitahu bahwa orang kalau sedang sholat itu tidak boleh dicampuri dengan ucapan-ucapan manusia. Inna hadhihi shalah la tasluhu min kalami al-bashar. Makanya kalau kita lagi sholat itu tidak boleh doa dengan pakai bahasa Indonesia, karena termasuk di situ adalah ucapan manusia. Maksudnya orang kalau lagi sholat yang dibaca ya bacaan sholat. Ya, yang dibaca adalah bacaan sholat. Sesungguhnya sholat ini nggak layak adanya tercampuri dengan ucapan-ucapan manusia. Oleh karena itu diambil sebuah kesimpulan hukum, orang kalau lagi sholat dengar saudaranya bersin baca alhamdulillah, tidak dianjurkan untuk dijawab. Kapan menjawabnya? Sebagian ulama mengatakan nanti kalau sudah salam. Sama persis kalau panjenengan lagi sholat, tiba-tiba ada orang memberi salam, assalamualaikum, kan boleh, okay? Maka kita nggak dibolehkan untuk menjawab pada saat itu, tapi jawablah nanti setelah selesai salat. Kalau sudah nggak ada orangnya bagaimana? Ya sudah jawab aja, waalaikumsalam. Insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang tersebut karena Allah Maha mengetahui. Baik, ini beberapa hukumnya. Jadi cukup alhamdulillah, dan kalimat ini diucapkan sehabis bersin baik dalam salat ataupun di luar salat. Cuma nanti fikihnya berbeda. Waliyakul akhuhu yarhamukallah. Maka yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Ya, jadi kita diperintahkan untuk mendoakan, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok doa yang dipilih di sini adalah rahmat? Ya, kenapa yang dipilih di sini adalah doa yang berisikan tentang rahmat? Ya, karena sangat jelas sekali Bapak Ibu, orang ketika dia mendapatkan nikmat lalu dia bisa bersyukur kepada Allah, ini sebuah karunia. Kenapa? Karena enggak semua orang itu bisa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, jika seandainya syukur itu adalah nikmat, kalau seandainya syukur itu adalah nikmat, maka syukur tersebut butuh kepada syukur yang kedua. Makanya panjenengan dapat nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah ini nikmat yang butuh disyukuri berikutnya. Kemudian terus
sampai tasalsul. Kata para ulama, berarti orang ketika bersyukur kepada Allah ini nikmat. Ketika dia bisa bersyukur kedua kali, ini nikmat lagi. Makanya zikir yang banyak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zikir dengan redaksi alhamdulillah. Disebutkan dalam sebuah hadis, at-tukhuru syatrul iman, alhamdulillah tamla'ul mizan. Bersuci ini separuh dari keimanan. Zikir alhamdulillah ini pahalanya memberatkan timbangan. Memberatkan timbangan. Alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. 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 Kayak zikir sehabis salat, alhamdulillah juga. Banyak zikir yang diakhiri dengan alhamdulillah atau diucapkan dengan alhamdulillah. Sehabis makan, alhamdulillah. Ini banyak. Ini kenapa ya? Para ulama menjelaskan hikmahnya kenapa redaksi yang dipilih ketika mendengar saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah, zikirnya adalah yarhamukallah. Kenapa? Karena orang tadi berarti dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat. Ya, dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yarhamukallah. Kemudian belum selesai pasalnya, pasal yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qala lahu yarhamukallah." Jika ada yang mendoakan yarhamukallah, berarti ini orang kedua, okay? Ini perintahnya kepada orang pertama lagi yang bersin. Falyaqul, hendaknya orang yang bersin memberikan doa kembali. Jadi tabaddul. Ini namanya dibahasakan dengan apa? Takafful, ya, saling apa? Memberikan balasan. Jadi ada sebuah perintah dalam agama kita, Bapak Ibu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka fakafi'uhu, kata Nabi. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka balaslah. Balaslah. Yang semisal atau di bawahnya, atau paling minimal doa. Doa. Doa itu bisa bentuknya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Makanya sering kadang kita mendengar ya dalam sebuah kata sambutan ya disampaikan la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia belum bisa berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepadanya. Syukur itu kan bahasa agama yang maknanya terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk Allah dibahasakan syukur kepada Allah. Adapun kalau sama manusia ya ucapan terima kasih. Ya, itu syukur. Ya, syukur kita kepada orang lain. Makanya kita diperintahkan bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada orang yang berbuat baik. Di sini Bapak Ibu saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Kalau dia sudah didoakan oleh orang, maka hendaknya dia juga membalas dengan mendoakan pula. Itu kalau kita didoakan Bapak Ibu oleh orang lain, kita balas balik berdoa. Contohnya kayak gini. Semoga usahanya jenengan lancar. Ya, kita ucapkan apa? Amin, kayak gitu doakan nggih. Harusnya ada doa yang kita berikan pula. Nggih, semoga juga jenengan usahanya lancar, atau mungkin apanya yang diberkahi oleh Allah tambah, itu namanya tabadul doa. Ya, ini perlu dibiasakan Bapak Ibu. Kadang sebagian orang sampai dalam masalah doa juga dakhil. Mendoakan orang itu juga enggak mau. Ya, takut tersaingi atau takut mungkin apa kayak gitu. Padahal ada sebuah rumus ya Bapak Ibu. Kalau kita itu ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan, tipsnya adalah sering mendoakan orang lain. Itu tips. Ya. Ini tips. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada orang mendoakan saudaranya fi dhaghril ghaib,
Artinya ketika sedang sendirian, orang yang kita doakan mungkin ada di tempat mana, maka ada malaikat yang mendoakan kepada orang tersebut dengan mengucapkan Anda akan mendapatkan yang semisal dengan doa tadi. Jadi kalau umpamanya panjenengan lagi sholat malam nih, kemudian panjenengan doakan tetangga, semoga tetangga saya bisa beli mobil baru, maka panjenengan didoakan oleh malaikat pada saat itu juga Anda pun akan mendapatkan mobil yang baru. Pertanyaannya, kira-kira doa yang lebih potensial dikabulkan Allah yang mana? Doanya kita, doanya malaikat? Doanya malaikat itu yang dimaksud dengan tips. Makanya dahulu para ulama salaf itu sering mendoakan orang lain. Karena doanya dia kepada orang lain itu berbalik kepada dirinya. Makanya sebaliknya pula, ya, kalau kita paham masalah ini, tidak boleh mendoakan keburukan kepada orang lain. Emot-emot kayak. Emot-emot. Muka-muka bojone dipecat. Bisa jadi doanya itu balik jenengan. Makanya kadang ada ungkapan di masyarakat, ada orang kena omongannya dewek. Karena ucapan itu doa. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Sebagaimana tadi tips ya, kalau kita itu ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan mendoakan orang lain, maka ketika kita mendoakan orang lain juga, kalau isinya keburukan bisa berbalik kepada kita, ya, bisa berbalik kepada kita. Ini masalah doa, ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, supaya membalas doanya dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda dan memperbaiki keadaan Anda. Masya Allah, ini doanya siapa yang membaca? Yang bersin. Okay. Ini doa dibaca oleh orang yang bersin. Coba kita ulang. Orang kalau bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah. Bagi yang mendengarnya, baik 1, 2, ini nggak ada perwakilan. Nggak ada perwakilan. Beda dengan salam, Bapak Ibu. Kalau salam itu bisa perwakilan. Contohnya gini. Ada orang baru masuk ke masjid, lalu di masjid sudah banyak orang. Dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka kata para ulama, bisa diwakilkan oleh beberapa orang saja, atau 1 orang yang menjawab Waalaikumsalam, itu sudah mencukupi semua jamaah yang ada. Beda dengan adab ini, bersin. Adab ini. Contohnya umpamanya dalam satu masjid, ada 1 orang bersin. Bersin kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka yang mendengarnya dianjurkan untuk semuanya ya mendoakan. Masya Allah. Ini doa dari semua orang. Kemudian bagi yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Bagi yang bersin mendoakan yahdikumullah. Yahdikumullah. Sedikit kita coba kupas apa makna yahdikumullah. Ya, yahdikumullah. Sebagian ulama menafsirkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Jadi kita didoakan untuk mendapatkan hidayah. Hidayah ada 2, hidayah taufik, hidayah irsyad, ya dalalah. Hidayah taufik ini yang sering diartikan dengan ilham, kemudian tepat dalam pilihan. Itu namanya hidayah taufik. Kayaknya sering kita berikan contoh, umpamanya panjenengan beli rumah di satu lokasi atau beli kendaraan second, ya. Ketika beli panjenengan ternyata sesuai dengan prediksi, perkiraan, ya, itu namanya mendapatkan taufik. Adapun sebaliknya, orang yang belum mendapatkan taufik adalah dia kira dengan membeli rumah di lokasi ini, lokasinya mungkin strategis, kemudian pokoknya strategis, dia harapannya ini investasi ini ke depannya. Tapi ternyata kita mungkin kurang
teliti lagi ternyata lokasinya dekat dengan banjir atau rawan banjir atau mungkin apa atau mungkin karena faktor apa sehingga ternyata dia meleset dari perkiraan. Itu namanya belum mendapatkan taufik. Kayak seperti beli mobil bekas ya. Kita kira ini bagus, mesinnya udah halus apa. Ternyata begitu kita bayar, kita pakai sebulan, wah ternyata harus ganti ini, ganti itu. Ini namanya belum mendapatkan taufik. Dan kita butuh yang namanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap sholat kita itu doanya salah satunya apa? Ihdina siratal mustaqim. Itu mencakup kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita mendapatkan hidayah untuk bisa meniti jalan yang lurus. Kemudian wa yuslihu balakum, ada tambahannya di sini. Yang pertama didoakan dapat hidayah, taufik dan juga dalalah. Okay. Kemudian yang kedua, doanya adalah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memperbaiki. Kalimat al-balu di sini Bapak Ibu ada beberapa penafsiran. Yang pertama ditafsirkan dengan keadaan. Artinya berarti semoga Allah memperbaiki keadaan Anda. Kondisi yang sekarang sedang dialami, semoga Allah memperbaikinya. Mungkin dari banyak hutang menjadi lunas, dari banyak masalah menjadi terurai satu demi satu, atau mungkin lagi ada masalah dengan pasangan segera bisa diatasi. Itu namanya keadaan. Kemudian yang kedua penafsirannya adalah al-balu, artinya adalah hati, kondisi hati. Berarti maknanya berarti semoga Allah memperbaiki keadaan hati Anda. Ini penafsiran yang diberikan oleh para ulama di kalimat al-balu, ya. Wa yuslihu balakum. Balakum, al-bal di situ ada yang menafsirkan kondisi atau keadaan, ada yang menafsirkan hati. Kira-kira mana yang lebih ini? Yang lebih luas maknanya? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang kedua kan hati. Hati. Semoga Allah memperbaiki kondisi hati Anda. Kalau yang pertama, semoga Allah memperbaiki kondisi Anda. Yang lebih luas yang boleh. Kondisi apa? Hati. Kalau kondisi kenapa? Kondisi apapun kayak gitu ya. Kalau hati, kenapa lebih sempit? Bukankah yang namanya kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan apapun bermula dari muaranya dari hati? Bagaimanapun kondisinya, kalau hati kita itu ya memang baik ya kayaknya nggak ada masalah kan, ke? Sakit sekeras apapun kalau kondisi hatinya sehat, insya Allah dia bisa ini karena sabar. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya masalah hidup itu ibarat kayak jeruk nipis. Jeruk nipis. Kalau jeruk nipis itu diperaskan kepada luka, itu rasanya bukan main pedihnya. Ya. Tapi kalau jeruk nipis itu diperaskan kepada tangan yang sehat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tangan itu adalah hati. Jadi kalau ada masalah, ada apa, itu ibarat jeruk nipis masuk ke dalam hati kita yang memang sedang bermasalah. Imannya mungkin sedang turun. Mungkin sedikit protes dengan takdir Allah SWT. Kenapa kayak gitu? Kadang ibu-ibu ya, saya sudah seperti ini, tapi kenapa? Ada kalimat kenapanya. Ini berarti kan ada sedikit ya bahasa yang bentuknya protes dengan takdir Allah SWT. Itu yang bikin akhirnya hati tidak senang. Wallahu alam bisawab. Yang mana yang lebih lapang? Ya bisa yang pertama, bisa yang kedua. Ala kulli hal ini Bapak Ibu, sebuah adab, sebuah etika. Kalau kita itu bersin, ya kita diawali dari kita, ya. Yaitu kalau kita bersin, ingat-ingat baca alhamdulillah. Praktekkan dimanapun. Karena kadang ada ketidaknyamanan, ya. Sebagian orang kadang kalau bersin diem kayak gitu ya.
Kadang diam, kadang bersin, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tadi kita contohkan, ya, tahu asam atau yang lainnya, ini diganti. Ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Bagi kita kalau mendengar siapapun, kalau itu muslim, dia sehabis bersin mengucap alhamdulillah, segera ucapkan yarhamukallah. Sudah cukup, yarhamukallah. Tanpa pun kita memalingkan wajah kepada orang yang bersin. Umpamanya kita lagi naik kereta, ya, satu gerbong di belakang, kursi belakang ada orang bersin, dia mengucap alhamdulillah, kita di gerbong tengah, udah ucapkan aja yarhamukallah, tanpa kita harus siapa sih ya, nggak perlu. Ya baik itu tua ataupun muda, okay. Cuma nanti redaksinya dibedakan kalau dia perempuan. Kalau dari suara kan insya Allah bisa terdeteksi dini. Okay. Oh ini perempuan berarti yarhamukillah. Ya yarhamukillah. Bagi yang bersin kalau sudah didoakan dia harus berbalas. Dia punya hutang. Ya, karena sudah didoakan oleh saudaranya dia harus mendoakan balik. Ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini enggak perlu diganti-ganti kalau yang ini. Jadi yang perlu diingat-ingat yang di jawaban tadi yarhamukallah atau yarhamukillah. Adapun yang pertama sama doa terakhir ini enggak perlu digonta-ganti. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda dan semoga Allah memberikan atau memperbaiki kondisi atau keadaan hati Anda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di tengah keseharian kita. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan silakan. Monggo. Nggih. Apakah kita diperintahkan untuk mendoakan? Nggih. Suhufi Ibrahim wa Musa, nggih. Bagaimana? Nggih. Di antara adab ketika kita mendengar nama Nabi, ya kita itu diperintahkan untuk mendoakan. Berdasarkan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, gimana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berdasarkan ayat ini ya diperintahkan kalau kita mendengar nama Nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk mendoakan. Dianalogikan dari ayat ini kepada para nabi yang lain. Kepada para nabi yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau masalahnya dibawa kepada bacaan di tengah salat? Bacaan di tengah salat. Maka khairul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat sering menghatamkan Quran dalam salatnya, dan banyak riwayat yang dinukil oleh para sahabat terkait dengan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, dalam zikir dan seterusnya. Tapi wallahu alam, ya sepengetahuan kami dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, ya beliau itu tidak mengucapkan doa tersebut. Jadi nggak mengucapkan alaihi salam, tidak mengucapkan alaihi salam. Ya, sehingga wallahu alam dalam hal ini kalau kita lagi sholat ada nama Nabi disebut, ya tidak dianjurkan untuk mendoakan, tidak dianjurkan untuk mendoakan seperti itu. Allah alam bisa. Ya, monggo. Saya pernah mendengar pada waktu baca surah Al-Fatihah itu salat subuh ini Apakah dianjurkan ketika kita di akhir surat Al-Fatihah, baik imam, makmum atau salat sendirian, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita menambahkan doa di tengah itu? Maka tidak. Kenapa? Karena ada hadisnya secara spesifik dalam masalah ini di bab salat.
Kata Nabi SAW, jika kalian mampu mengucapkan amin bertepatan dengan aminnya imam, maka kalian akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dibaca adalah amin saja. Ya, bacanya adalah amin saja, nggak perlu ditambah-tambahkan dengan adanya doa-doa yang lain. Cukup mengucapkan alhamdulillah. Maka adabnya, etikanya, kalau makmum mendengar imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tunggu bisa menepati bacaan aminnya imam. Makanya fikihnya imam ketika mengucapkan amin itu dijaharkan supaya jamaah itu bisa menepati. Ya, kecuali di sholat sirriyah. Ya, di sholat sirriyah ini nggak ada bacaan yang bisa kita dengar dari imam. Tapi kalau di bacaan jahriyah, usahakan imam itu mengucapkan aminnya sekalipun sekilas, tapi tetap terdengar oleh jamaah. Amin kayak gitu supaya makmum bisa menempati. Ya, wallahu alam bisawab. Cukup ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita lanjutkan dalam bahasan yang berbeda di bulan depan biidznillah taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.